Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut dalam perpanjangan PSBB transisi di Jakarta akan ada sejumlah perubahan, salah satunya peniadaan sistem ganjil genap di pasar dan diganti dengan pembatasan pengunjung pasar yang dilakukan petugas TNI dan Polri. Sebelumnya dalam PSBB transisi tahap pertama, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerapkan kebijakan ganjil genap pedagang di pasar demi menekan penyebaran COVID-19. Namun Anies menilai kebijakan tersebut tidak efektif dan akhirnya dihentikan. Nantinya dalam perpanjangan PSBB transisi akan ada kebijakan membatasi jumlah orang yang masuk ke dalam pasar sebanyak 50% dari kapasitas pasar. Dalam pengawasannya akan ada petugas TNI dan Polri yang akan diperbantukan untuk melakukan penjagaan di pintu masuk pasar. Jam operasinya akan dikembalikan normal, ganjil genap di dalam pasar akan ditiadakan, tetapi jumlah orang masuk pasar akan dikendalikan. Jadi jumlah yang masuk di pasar tidak boleh melebihi 50% dari kapasitas di pasar. Dan ini dikendalikan dengan petugas-petugas akan ditempatkan di pintu-pintu masuk pasar untuk mengendalikan jumlah orang yang ada di dalam pasar dalam satu waktu. Bagaimana pelaksanaan dan pengawasan pembatasan pengunjung di pasar tradisional yang ada di wilayah DKI Jakarta? Kita akan membahasnya bersama Dirut Perumda Pasar Jaya, Bapak Arief Nasruddin. Selamat sore, Pak Arief. Selamat sore, Mbak Fitri. Ya, Pak Arief, bagaimana dengan pelaksanaan pembatasan pengunjung di pasar tradisional? Apakah sudah mulai diterapkan? Ya, sebenarnya di awal memang diterapkannya tadinya ganjil genap. Berarti jumlah pedagangnya sangat berkurang. Tetapi sekarang karena ganjil genap itu sebenarnya efektif hanya untuk pedagang, tidak untuk pengunjung. Sehingga kemudian kita membuka ganjil genap itu yang seperti arahan Pak Gubernur. Tetapi kita sekarang secara manual dan dimonitor, dibantu bersama ASN dan kemudian TNI Polri bersama kami melakukan penghitungan terhadap pengunjung yang akan masuk ke dalam pasar. Oke, itu Pak Arief, kita sedang kombinasikan antara manual dan sistem. Ya, tadi Anda katakan untuk sistem ganjil genap kios ternyata kemudian setelah dievaluasi ini hanya efektif untuk para pedagang, tidak kemudian para pengunjung. Menurut Anda artinya dengan pembatasan pengunjung saat ini dengan melakukan pengawasan ketat akan lebih efektif untuk mengendalikan penyebaran virus? Ya, kami berpikir apapun terobosan-terobosan yang harus dilakukan saat ini adalah merupakan terobosan-terobosan yang kita cari yang paling baik. Sehingga dengan memonitor pengunjung akan memudahkan kita juga mengatur flow konsumen yang saat ini ada. Karena waktu ganjil genap itu jumlah tokonya kemudian berkurang, tetapi pengunjungnya tetap dalam kondisi yang cukup ramai. Nah ini yang kemudian kenapa kita analoginya kita balik lagi untuk kemudian kita koreksi actionnya itu. Disebut nantinya akan ada TNI Polri yang diperbantukan untuk menjaga pintu-pintu masuk pasar tradisional. Ini mekanisme di lapangannya akan seperti apa sebetulnya, Pak Arief? Hari ini baru selesai meeting kita koordinasi yang dipimpin oleh Pak Sekda. Selain TNI Polri sebenarnya ada 5.000 ASN DKI Jakarta yang akan ditugaskan di masing-masing pasar. Itu tandem bersama kepala pasar atau manajer pasar kami. Begitu juga. Jadi total akan ada berapa aparat gabungan yang akan mengawasi pasar tradisional ini? Dengan tambahnya ASN kurang lebih dan TNI kurang lebih akan mencapai angka 7.000, 8.000 personil yang akan turun di pasar untuk melakukan pengontrolan. Dan harapannya ini akan membuat masyarakat aware bagaimana mereka juga menyikapi kesadarannya untuk kemudian selalu mematuhi protokol COVID yang sudah ditetapkan. Pengawasan dan kemudian apakah akan ditindaklanjuti juga dengan adanya tindakan tegas apabila ternyata ada pelanggaran yang terjadi? Ya pastinya, karena memang transisi PSBB ini yang kedua yang diperpanjang ini justru untuk mendisiplinkan kita semuanya, masyarakat yang masih belum menyadari bahaya COVID ini. Karena pasarnya harus dilindungi, pasar tradisional harus dilindungi. Makanya kita ya mau nggak mau kedisiplinan ini sudah harus ditegakkan.
Oke, bagaimana dengan masih banyaknya pedagang yang sempat menolak untuk dilakukan ataupun uji COVID-19? Apa yang akan dilakukan ataupun tindakan tegas apa yang nantinya menanti jika kemudian penolakan ini kembali terjadi? Di Jakarta, penglihatan kami dan kemudian kami turun di lapangan, walaupun kemarin sempat ada yang menghindar, tetapi bukan menolak. Jadi sejauh ini kita sudah melakukan swab PCR itu sebanyak 7.600 pedagang. Jadi memang sudah cukup masif yang dilakukan dan sudah di 73 pasar, Mbak Fitri. Jadi ini sudah lebih dari 50% jumlah pasar yang kita miliki. Oke, tapi di PSBB transisi yang diperpanjang ataupun tahap kedua ini, apakah pengujian ataupun tes COVID-19 ini masih akan terus dimasifkan? Ya, maaf Mbak, tadi keputus, sorry. Ya, Pak Arief. Ya, di masa PSBB transisi yang diperpanjang hingga 16 Juli mendatang, untuk pengujian COVID-19 ini apakah akan terus ditingkatkan? Ya, pastinya akan terus ditingkatkan karena memang yang dipesankan Pak Gubernur kami swab dan pengetesan yang dilakukan untuk menghindari atau bisa mengidentifikasi penyebaran COVID ini terus akan dilakukan oleh kami, Pak. Oke, ada sekitar 153 pasar di DKI Jakarta yang dikelola oleh PD Pasar Jaya. Ini bagaimana memastikan bahwa protokol kesehatan ini disiplin diterapkan baik oleh pengunjung maupun pedagang di pasar tradisional? Ya, seperti yang disampaikan memang Pak Gubernur juga menyampaikan sebenarnya di luar 153 pasar itu masih juga ada pasar-pasar yang memang bukan dikelola oleh kami. Ada juga yang dikelola oleh Dinas UMKM dan juga wilayah. Jadi tantangan kita terbesar adalah menyadarkan kepada masyarakat terhadap apa yang sudah kami yakin protap COVID itu sudah selalu digaungkan untuk kemudian mereka disiplin. Nah, itu yang sebenarnya menjadi kunci utama sehingga kemudian kesadaran ini timbulnya bersama-sama. Karena sebanyak apapun aparat atau monitoring yang dilakukan oleh kami, tapi kesadaran itu tidak tumbuh dari masing-masing masyarakat, ya pastinya akan tetap terjadi potensi besar terpaparnya COVID di masyarakat. Itu yang terpenting. Okay. Nah, sementara pasar itu tidak tutup, karena kalau pasar tutup, kebutuhan masyarakat Jakarta tentang pangan itu juga akan terhambat dan akan jadi masalah juga. Oke, baik. Pak Arief, kembali kepada mekanisme mengenai pembatasan pengunjung pasar sendiri. Artinya nanti akan seperti apa detailnya? Apakah kemudian ketika kapasitas 50% sudah terpenuhi, para pengunjung akan tidak dibolehkan masuk ke dalam pasar atau diminta untuk menunggu di luar pasar atau akan seperti apa, Pak? Itu akan kalau pengunjung nggak pakai masker, itu akan diberikan sanksi, 2 sanksi, material dan imaterial. Ada pendedaan dan juga ada sanksi sosialnya. Tetapi ketika kemudian kita akan mengatur masuk keluarnya pengunjung itu berdasarkan dari kapasitas yang kita perhitungkan. Nanti petugasnya akan bisa mengkalkulasi seberapa besar jumlah pengunjung yang ada di dalam pasar itu sendiri. Walaupun secara matematis akan memang tidak mungkin diestimasikan, tetapi itu akan nanti dari monitoring bantuan atas ASN, TNI dan Polri yang sudah ditugaskan itu akan sangat membantu juga melakukan pemantauan bersama dengan tim kami di lapangan. Oke, baik, terima kasih Bapak Arief Nasruddin, Dirut Perumda Pasar Jaya telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News untuk kali ini. Dalam masa PSBB transisi fase kedua, Pemprov DKI Jakarta melakukan pembatasan jumlah pengunjung pasar untuk menggantikan kebijakan ganjil genap dalam meminimalisir penyebaran COVID-19 di dalam area pasar. Pembatasan pengunjung pasar dipilih Pemprov DKI Jakarta sebagai salah satu cara menekan penyebaran COVID-19 di wilayah pasar. Nantinya jumlah pengunjung hanya diperbolehkan tidak lebih dari 50% dari kapasitas pasar. Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan ganjil genap bagi pedagang pasar, namun kebijakan tersebut dianggap tidak maksimal sehingga akhirnya dibatalkan. Pelaksanaan pembatasan pun sudah mulai diterapkan di sejumlah pasar tradisional di wilayah DKI Jakarta, seperti yang ada di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta.
Dari pantauan kami untuk saat ini tidak ada penumpukan para pengunjung yang ada di pasar ini, artinya hingga saat ini aktivitas dari para pengunjung masih cukup kondusif dan dari pengelola pasar juga sudah menerapkan aturan pembatasan pengunjung sebesar 50% untuk dapat beraktivitas ataupun berbelanja di dalam pasar. Dalam pelaksanaan pembatasan pengunjung pasar, PD Pasar Jaya juga akan melarang ibu hamil dan lansia untuk masuk berbelanja di pasar. PD Pasar Jaya juga menambah sejumlah tanda agar membatasi jalur pengunjung untuk tidak saling berdekatan. Physical distancing kami sudah memberi tanda-tanda. Ada tanda merah, Mas, tanda merah kami sudah beri physical distancing. Di beberapa toko juga udah ada tandanya seperti itu. Jadi tempat-tempat mana saja yang boleh diinjak oleh pengunjung. Kami sudah beri batasan seperti itu juga. Akses untuk jalan pengunjung sudah kami atur untuk menghindari adanya persinggungan ya antara pengunjung dan pedagang. Kami juga minta kepada pedagang kami tidak mendisplay barang terlalu maju ke depan. Untuk menunjang protokol kesehatan, PD Pasar Jaya telah membagikan sebanyak 1.800 face shield dan masker kepada pedagang. Pengelola pasar juga memperketat pengawasan penerapan protokol kesehatan di dalam pasar, seperti pengawasan di area pintu masuk dan pintu keluar pasar. Sejumlah petugas gabungan akan berjaga di pintu masuk utama untuk mengawasi dan mewajibkan pengunjung agar mencuci tangan dan memeriksa suhu tubuh sebelum masuk ke pasar. Dari Jakarta, Abdi Azwar Sahi, Ade Permana, Metro TV.